Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap. Semangat? Semangat. Coba semangatnya. Ya, bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah ya, sehat semua. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih karena sudah memimpin doanya ya. Untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua. Oh, hadir semua. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Di mana tujuan pembelajarannya peserta didik diharapkan dapat memahami materi hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum lanjut, ada yang tahu, masih ingat apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Saya Bu. Oh, silakan Marsha. Bhinneka Tunggal Ika adalah supaya bangsa Indonesia yang berbeda-beda itu tetap satu. Nah, betul sekali, tepuk tangan semuanya. Ya, tenang sekali ya, Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda, tetapi tetap satu. Selanjutnya, bagaimana Pancasila mendukung persatuan bangsa? Ada yang coba jawab? Ya, silakan Pak Pi. Pancasila mengajarkan persatuan dan toleransi. Nah, betul sekali. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih ya kami yang menjawab. Nah, mengenai Bhinneka Tunggal Ika, ada nggak yang mau mencoba memberikan contoh perilaku yang mencerminkan sikap Bhinneka Tunggal Ika? Ya, silakan. Saling menghargai dan bekerjasama dengan teman. Ya, saling menghargai dan bekerjasama dengan teman. Nah, tepat sekali, tepuk tangan semuanya. Nah, itu merupakan contoh dari penerapan Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi sebelum berlanjut dapat disimpulkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Sedangkan undang-undang mengatur hak kewajiban warga negara tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Hal ini menunjukkan Bhinneka Tunggal Ika diaktualisasi dalam konstitusi. Nah, setelah tadi kita bahas ya apa itu Bhinneka Tunggal Ika, kita ulangi lagi. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semua yang ini menekankan pentingnya menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya agar persatuan tetap terjaga. Nah, selanjutnya Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman. Setiap penduduk dari Sabang sampai Merauke terdiri atas suku, bangsa, agama, dan kepercayaan, bahasa, serta kondisi sosial ekonomi yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat disatukan oleh sila yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Dengan Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman di Indonesia dapat dikelola dengan baik sehingga mampu menciptakan kehidupan yang harmonis. Pancasila merupakan ideologi negara yang menjamin keterbukaan dan kebinekaan. Kesadaran ini perlu dikuatkan agar Indonesia yang majemuk dapat menjadi rumah besar bersama yang nyaman, indah, dan damai dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan Indonesia menjadi penjaga dan penguat negara Kesatuan Republik Indonesia, juga kedaulatan bangsa Indonesia. Terdapat energi kuat yang mendorong dan menguatkan falsafah budaya gotong royong
dan bahasa Indonesia di dalam nilai persatuan BPIP tahun 2019. Nah, berikut ini contoh penerapan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan di sekolah apa? Menghargai perbedaan Teman di sekolah, Yang kedua, menjalin kerjasama dalam kegiatan kelompok, dan yang ketiga, menghormati tradisi dan budaya masyarakat lain. Dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila menjamin masyarakat yang beragam untuk memiliki hak yang setara dalam beribadah, bekerja, memperoleh fasilitas pendidikan dan kesehatan, jaminan sosial serta layanan publik lainnya. Sebagai contoh, negara menjamin setiap keluarga untuk menjalankan ritual keagamaan dan kepercayaannya sesuai keyakinannya. Selain itu, Indonesia juga memiliki keanekaragaman budaya. Pancasila menjamin setiap warga negara untuk mengekspresikan nilai kebudayaan yang dimiliki dengan tidak mengganggu ketertiban umum. Dalam konteks bermasyarakat, ekspresi budaya dapat ditampilkan di ruang publik. Seperti ekspresi budaya tersebut menunjukkan Indonesia yang beragam. Nah, dalam memperkuat persatuan ada strateginya ya. Yang pertama, menyebarkan informasi yang benar dan menghindari hoax. Ya, sekarang marak informasi di media sosial. Nah, kita pintar untuk memilihnya yang mana yang baik dan mana yang enggak. Selanjutnya, mengadakan kegiatan sosial yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Misalkan di lingkungan sekitar ada kegiatan gotong royong, nah kita coba ikuti ya. Terus kalau kita yang mondok nih di asrama suka ada apa bersih asrama bareng-bareng juga ya gotong royong seperti itu. Nah itu juga bisa kalian ikuti ya. Itu juga memupuk persatuan. Yang selanjutnya membiasakan dialog terbuka untuk menyelesaikan perbedaan. Nah, dengan mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika ada beberapa manfaat. Yang pertama, tentu ya menjaga keharmonisan sosial. Yang kedua, mendorong kerjasama antar warga negara. Yang ketiga, memperkuat identitas nasional sebagai bangsa yang beragam tetapi bersatu. Nah, sampai penjelasan barusan ada yang mau tanyakan nggak mengenai hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika? Oh, silakan. Mengapa kita harus menjaga persatuan dalam keberagaman? Mengapa kita harus menjaga persatuan dalam? Nah, mengapa? Karena Indonesia itu kan memiliki banyak perbedaan. Tadi agama, ada istiadat yang beragam. Nah, kita apabila tidak ada persatuan, maka dapat menimbulkan perpecahan ya. Jadi penting persatuan itu. Dengan persatuan, negara akan tetap damai dan kuat ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Tidak. Cukup jelas ya. Nah, karena kita sudah mau di akhir pembelajaran, kita untuk mengetahui kemampuan mahasiswa, ayo kita berlatih dulu ya. Ada soal nih yang bisa boleh menjawab ya. Nah, soal yang pertama, contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika di sekolah adalah A. Menghargai teman yang berbeda agama. Yang B. Memisahkan teman dari suku berbeda. Yang C. Mengutamakan satu kelompok. Dan D. Membeda-bedakan teman karena latar belakang. Ada yang mau coba menjawab? Ya, silakan. Nah, tepat sekali. Jadi jawabannya yang A. Menghargai teman. Nah, betul sekali. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Undang-Undang 1945 mendukung Bhinneka Tunggal Ika karena A. Membatasi hak warga negara, B. Mengatur hak dan kewajiban tanpa diskriminasi, yang C.
mengutamakan satu golongan, dan D. memberikan hak lebih kepada golongan tertentu. Ada lagi? Apakah yang bisa menjawabnya? Jawab silakan. B. mengatur hak dan kewajiban tanpa diskriminasi. Nah, tepat sekali, tepuk tangan semuanya. Jadi jawabannya yang B. mengatur hak dan kewajiban tanpa diskriminasi. Sampai di sini ada masih yang bertanya, barangkali ada yang belum paham mengenai pembahasan hari ini? Tidak ya. Nah, kalau tidak, ini ada Ibu ada soal ya yang harus kita kerjakan. Nanti dikumpulkan. Ibu dikasih ya lebar intinya soalnya. Lima ya. Kita kerjakan ya secara mandiri. Ada 3 ya. Soal yang pertama, jelaskan pengertian Bhinneka Tunggal Ika dan maknanya. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, contoh perilakunya. Jadi sudah kita bahas ya. Ditulis di kertas, jangan lupa dikasih nama ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Nanti dikumpulkan berapa? Bebas apa aja di rumah. Misalnya bisa 3. Kalau tidak lebih bagus. Bisa. Nanti kita kasih nama ini. Kasih ya. Sudah semua mengajarkannya? Sudah. Kalau sudah, boleh dikumpulkan. Jangan lupa dikasih nama sama kelasnya ya. Nanti dibantu oleh ketua kelas mengumpulkan. Terima kasih pada sudah membantu Ibu ya mengumpulkan lembar jawabannya. Nah, sebelum Ibu akhiri, ada yang mau mencoba menyimpulkan mengenai apa hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika sebelum Ibu tutup? Ada yang mau coba? Silakan, ya. Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila saling berkaitan dalam menjaga persatuan bangsa. Kita harus saling menghargai, toleransi, dan bekerja sama agar tetap rukun meskipun berbeda. Nah, betul sekali. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih ya, Askia sudah menyimpulkan. Ibu kesimpulan lagi ya. Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila saling mendukung dalam menjaga persatuan bangsa. Artinya, tanpa persatuan, bangsa Indonesia mudah bercerai-berai. Berdasarkan semua yang Bhinneka Tunggal Ika, upaya yang dapat dilakukan masyarakat Indonesia dalam menghadapi keberagaman negara lain mengedepankan sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai, hidup rukun serta bekerja sama. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.